you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video penilaian lisan hukum Newton gerak. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 15. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas soal nomor 1. Nomor 1. Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar. Mula-mula, benda B ditahan kemudian dilepaskan. Jika gravitasi sama dengan 10 ms², maka A. Buatlah gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Hitung percepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. C. Hitung kecepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. D. Hitung tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu ada massa atau berat A sama dengan 2 kg. Terus yang berat kedua atau massa B sama dengan 3 kg. Terus gravitasinya sama dengan 10 m/s². Selanjutnya kita tulis yang ditanyanya. Ditanya sama dengan yang A, buatlah gambar dan uraikan. Buatlah gambar dan uraikan gayanya. Uraikan gayanya. Yang kedua, yang B, hitung percepatan balok B. Hitung percepatan balok B. Yang C, kecepatan balok B pada saat menumbuk lantai. Yang D, hitung tegangan talinya. Setelah itu baru kita cari jawabannya. Jawaban sama dengan, kita jawab yang A dulu. A, kita gambar dulu. Setelah itu baru kita uraikan gayanya. Yang pertama, di sini arahnya ke bawah, yaitu gaya berat. Simbolnya adalah huruf W. WA. Lalu yang kedua, di balok kedua, arah ke bawah, yaitu adalah gaya berat. Simbol B. WB. Lalu di sini ada gaya tegangan tali. T. Di sini juga ada gaya tegangan tali. Hitung percepatan balok B. A sama dengan sigma F per M. Jadinya sigma F per sigma FM. Karena M ada 2, jadinya sigma M. Sama dengan, di sini WB lebih berat daripada WA. WB-nya 30 dan WA-nya 20. Jadi WB dikurang WA per sigma M-nya berapa? MA ditambah MB sama dengan WB-nya itu 3. WB-nya itu berat W sama dengan M kali G. Berarti kalau WA sama dengan 2 dikali 10
sama dengan 20. Berarti kalau WB 3 dikali 10 jadinya 30. Berarti WB sama dengan 30 dikurang 20 per MA nya 2, MB nya 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Sama dengan 30 kurang 20, 10 per 5. A sama dengan 2 M per S kuadrat. Ini percepatannya. Terus yang C, hitung kecepatan balok B pada saat menumbuk lantai. Kita pakai rumus vektor. Rumus vektor V kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali H. V kuadrat, V itu kecepatan. V kuadrat sama dengan 2 dikali, tadi A-nya 2, kita masukkan 2. Lalu, H itu ketinggian dari balok B ke sini. Ke tanah itu, ke lantai, jaraknya 9. Dikali 9. V kuadrat sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 9, 36. 36. Berarti V sama dengan akar 36. V sama dengan 6 M per S. 6 M per S. Ini kecepatannya. Lanjut. Yang D, hitung tegangan tali. Kita bisa pakai salah satunya. Kita pakai yang A, yang balok A. Seperti ini kalau dijabarin. Sini A, T, di sininya W, WA. T itu ke B lebih berat. Jadi sigma F sama dengan M kali A. T kan lebih berat, berarti T dikurang WA sama dengan M-nya itu kita pakai yang A, jadinya MA dikali A. T dikurang WA. WA-nya tadi berapa? WA-nya 20 sama dengan MA-nya 2 dikali percepatannya tadi 2. Jadi T sama dengan 20 ditambah 4. T sama dengan 24 Newton. Oke. Perkenalkan, nama saya Vinvin Simatupang dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 33. Saya merupakan anggota kelompok 4 yang akan membahas soal nomor 3. Sebuah benda dengan massa balok A 30 kg ditempatkan pada meja tanpa adanya gesekan. Meja tersebut dihubungkan dengan tali yang melewati katrol dan diikat untuk menggantungkan benda dengan massa balok B sebesar 10 kg. Seperti gambar berikut ini. Ini ada benda A yang besarnya 30 kg dan benda B yang besarnya 10 kg. Yang ditanya adalah, buatlah gambar dan uraikan gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Yang kedua, tentukan percepatan kedua benda tersebut menggunakan prinsip hukum Newton. Yang ketiga, tentukan tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Cara penyelesaiannya, yang pertama diketahui adalah massa benda A. Massa balok A di sini adalah 30 kg, berarti MA sama dengan 30 kg. Yang kedua diketahui massa balok B 10 kg, berarti MB 10 kg. Yang ditanya, yang pertama adalah gambar dan uraikan gaya yang bekerja. Gambar yang bekerja pada benda apa saja. Yang kedua, tentukan percepatan. Percepatan itu A. Yang ketiga, tentukan tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Tegangan tali itu rumusnya adalah T besar. Jawab. Yang pertama, kita gambar kembali dan kita tentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya yang terdapat adalah gaya A
Dia menunjukkan gaya normal yang menuju ke atas, yang selalu menuju lurus ke atas. Dia juga mempunyai berat benda yang selalu menuju ke pusat bumi, WA. Berarti ini berat A, berat benda A. Di mana berat benda A itu sama dengan massa A, karena dia mempunyai massa. Jadi massa A dikali gravitasi. Dia juga punya tegangan tali karena dia di sini katrol. Katrol itu dia ditarik oleh benda ini, jadi dia mempunyai tegangan tali. Ini tegangan tali. Yang kedua, dia juga mempunyai tegangan tali, tapi arahnya berlawanan dengan arah benda. Jadi tegangan talinya negatif. Yang ketiga, massa benda B, dia mempunyai benda berat B yang sama dengan massa benda dikali gravitasi. Benda dikali gravitasi. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena percepatan benda besarnya sebanding dan searah dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda, jadi pada percepatan kali ini kita pakai rumus hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan mb dikali A, di mana berat benda dikurang tegangan, di mana resultan gaya yang dihasilkan adalah berat benda B dikali gravitasi dikurang massa A dikali A, sama dengan massa benda B dikali A. Ini pindah ruas, jadi MB turun ke sini, MB dikali gravitasi turun, MB dikali A, plus, ini kan negatif, pindah ruas ke kanan, jadi MA dikali A. Sama dengan MB dikali gravitasi, sama dengan, ini karena A-nya ada 2, sama-sama pakai kecepatan, jadi kita dalam kurung ini saja. Jadi A dalam kurung, massa benda B ditambah massa benda A. MB dikali jadi ini pindah luas, MB dikali gravitasi, ini pindah luas ke sini, massa benda B plus massa benda A sama dengan percepatan. Massa benda B itu 10, gravitasinya karena nggak ada, jadi kita pakai gravitasinya 10 per MB-nya tadi, massa benda B-nya 10 ditambah massa benda A 30 sama dengan percepatan. 10 kali 10 sama dengan 100, 10 tambah 30 sama dengan 40 sama dengan A. Jadi percepatan yang dihasilkan adalah 100 dibagi 40 sama dengan 2,5. Jadi percepatan yang dihasilkan dari benda tersebut yang menggunakan hukum 2 Newton adalah 2,5. Yang ketiga yang ditanya adalah tegangan tali, di mana rumusnya juga kita pakai hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan massa benda A dikali percepatan. Jadi resultan dari gaya F-nya adalah tegangan tali sama dengan massa benda A dikali A. Massa benda A-nya kan tadi ada 30. Yang di benda tadi massa benda A itu 30 dikali A-nya tadi kita sudah hitung hasilnya 2,5. Jadi 30 dikali 2,5 menghasilkan tegangan talinya adalah 75 Newton. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Safitri dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 12. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas soal nomor 4. Dengan pertanyaan nomor 4, yaitu sebuah benda digantung dengan seutas tali seperti terlihat pada gambar. Jika massa M sama dengan 0,6 kg dan gaya gravitasi bumi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, A. Buatlah gambar dan uraikan gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. B. Analisis diagram gaya. C. Tentukan tegangan tali T1 dan T2. Pertama-tama, diketahui M atau massa benda sama dengan 0,6 kg. G atau gaya gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan sudut θ sama dengan 30 derajat. Sudut ini merupakan sudut yang dibentuk oleh tegangan tali T2 dengan bidang horizontal. Lalu ditanyakan tegangan tali T1 dan T2 dengan pertama-tama membuat gambar diagram gaya dan analisis diagram gaya terlebih dahulu. Untuk diagram dan uraian gaya, di sini terdapat T1 dan terdapat T2. Karena gaya tegangan tali selalu menarik benda, maka T1-nya ke arah kiri dan T2-nya ke arah kanan atau menyerong ke kanan. Lalu, di sini juga terdapat gaya berat atau W yang mengarah ke gravitasi bumi. Yang kedua, menganalisis diagram gaya. Pertama-tama, uraikan terlebih dahulu vektor-vektor gayanya. Gambar terlebih dahulu koordinat kartesius pada titik pertemuan ketiga tali ini. Lalu, buatlah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tentukan besar sudut T2 pada sumbu X yang sama besar dengan sudut θ. Karena sudut ini berseberangan dengan sudut θ, maka besarnya sama, yaitu 30 derajat. Setelah itu, uraikan T2 terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Karena T2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X, maka besar uraian T2 terhadap sumbu X menjadi T2 cos 30 derajat. Dan T2 terhadap sumbu Y menjadi T2 sin 30 derajat.
Kemudian berikutnya di sini terdapat T1 yang terhadap sumbu X dan gaya berat terhadap sumbu Y. Gaya berat ini merupakan M dikali G atau massa benda dikali gravitasi bumi. Massa bendanya tadi 0,6 kg dikali gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Maka gaya beratnya sama dengan 6 Newton. Setelah itu menentukan negatif dan positif dari gaya-gaya yang sudah diuraikan tadi. Yang pertama, T2 di sumbu X ke arah kanan maka dia positif. Dan T1-nya pada sumbu X ke arah kiri berlawanan arah dengan T2, maka dia negatif. Lalu T2 pada sumbu Y ke arah atas, maka dia positif. Dan gaya berat atau W berlawanan arah dengan T2 pada sumbu Y, maka dia negatif. Rumus yang digunakan pada sistem ini adalah menggunakan prinsip hukum Newton 1 karena benda dalam keadaan setimbang atau tidak bergerak. Karena dia setimbang, maka sigma F baik pada sumbu X maupun sumbu Y adalah sama dengan 0. Maka sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Selanjutnya, mencari tegangan tali T1 dan T2. Pertama, tinjau terlebih dahulu sumbu X. Karena rumusnya tadi sigma Fx sama dengan 0 dan meninjau sumbu X, maka di sini terdapat gaya T2 cos 30 derajat positif dan T1-nya negatif. Maka T2 cos 30 derajat dikurangi T1 sama dengan 0. T2 dikali cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 dikurangi T1 sama dengan 0. 1/2 akar 3 dikali T2 ini ditukar aja sama dengan T1-nya pindah ke ruas kanan dari negatif jadi positif. Maka 1/2 akar 3 T2 sama dengan T1. Setelah sudah, tinjau sumbu Y. Sumbu Y sama rumusnya, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Karena pada sumbu Y terdapat T2 sin 30 derajatnya positif dan gaya beratnya negatif, maka sigma Fy-nya T2 sin 30 derajat dikurangi W atau gaya berat sama dengan 0. T2 dikali sin 30 derajat itu 1/2 dikurangi gaya beratnya tadi sudah diketahui, yaitu 6 sama dengan 0. 1/2 dikali T2 ini dibalik. Ini 6-nya pindah ruas ke kanan dari negatif jadi positif. Maka 1/2 dikali T2 sama dengan 6. T2 sama dengan 1/2-nya pindah ruas ke kanan dari dikali jadi dibagi. Maka T2 sama dengan 6 dibagi 1/2. Atau T2 sama dengan 6 dikali 2/1. 6 dikali 2, 12/1. Maka 12/1 itu 12 Newton. Jadi T2-nya sama dengan 12 Newton. Setelah sudah menemukan atau sudah ditemukan tegangan tali T2-nya, yaitu 12 Newton, kemudian untuk mencari T1, substitusikan T2 ke persamaan yang diperoleh dari meninjau sumbu X, yaitu yang ini. Maka ini ditulis ulang, 1/2 akar 3 T2 sama dengan T1. T1-nya kita balik aja, jadi T1 sama dengan 1/2 dikali 1/2 akar 3 dikali T2-nya tadi sudah ketemu, yaitu 12 Newton, maka dikali 12 Newton. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1, 6. 6 dikali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Maka T1-nya sama dengan 6 akar 3 Newton. Jadi besar tegangan tali T1 dan T2 yaitu T1-nya 6 akar 3 Newton dan T2-nya sama dengan 12 Newton. Perkenalkan, nama saya Jeremia Prasetyo Nenggolan. Saya dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 19. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas soal nomor 5. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Dari soal yang diketahui, yang pertama adalah massa benda 1 atau M1 yaitu sebesar 10 kg, massa benda 2 atau M2 yaitu sebesar 15 kg. Yang ketiga adalah gaya atau F sebesar 50 Newton, dan percepatan atau A sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanya, yang pertama adalah tinjauan analisis perhitungan, percepatan sistem, dan tegangan tali. Setelah kita menentukan apa saja yang diketahui dan ditanyakan, kemudian selanjutnya kita harus menentukan gaya apa saja yang bekerja pada sistem. Di sini ada benda A yang diikat dengan benda B, kemudian ditarik ke atas sebesar 30 derajat. Dari sudut yang terbentuk ini kita dapat membuat gaya horizontal atau Fx dan gaya vertikal atau Fy. Fx ini kita dapat karena di sini terbentuk adalah samping dan miring, maka itu kita adalah cos theta.
Dan di sini pada gaya vertikal, karena ini adalah depan dan miring, maka di sini kita dapat mengambil sin theta. Untuk kedua benda ini, karena mereka bersentuhan pada permukaan lantai, mereka memiliki gaya normal. Dan ada juga gaya yang menarik mereka kepada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya usaha atau W. Selanjutnya, setelah kita mengetahui gaya apa saja yang bekerja pada sistem, kita harus mencari gaya horizontal atau Fx dan gaya vertikal atau Fy. Untuk Fx, kita menggunakan rumus F dikali cos 30 derajat, yang dimana F itu tadi adalah 50 Newton, dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3, yang berarti hasilnya adalah 25 akar 3 Newton. Dan untuk Fy atau gaya vertikal, kita menggunakan rumus F sin 30 derajat, yang dimana F itu tadi adalah 50 Newton dan sin 30 derajat adalah setengah, yang hasilnya adalah 25 Newton. Selanjutnya kita harus meninjau benda A dan benda B. Di sini benda A, saya menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena benda A tadi ditarik oleh benda B menggunakan tali atau tegangan tali, maka sigma F saya ganti dengan tegangan tali. Maka T sama dengan M1 dikali A. Untuk benda B, di sini saya tetap menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena F itu tadi ditarik searah horizontal, maka saya menggunakan Fx atau gaya horizontal. Dan di sini M, ya, yang berarti kedua benda tersebut ditarik, maka M1 ditambah M2 dikali A, yang berarti kita berpindah ruas. Fx tadi adalah F cos theta per M1 ditambah M2 sama dengan A. Selanjutnya, setelah kita meninjau benda A dan benda B, kita lanjut menghitung percepatan sistem. Menghitung percepatan sistem, di sini saya menggunakan rumus benda B, yaitu yang tadi adalah F cos theta per M1 ditambah M2 sama dengan A. Maka saya masukkan ke sini A sama dengan Fx atau F cos theta per M1 ditambah M2. Fx tadi telah kita hitung, yaitu 25 akar 3 Newton, per M1 nya tadi adalah 10 kg dan M2 nya adalah 15 kg. Maka A adalah 25 akar 3 per 25 sama dengan akar 3 Newton, yang berarti percepatan sistemnya yaitu sebesar akar 3 Newton. Untuk menghitung tegangan tali, di sini saya menggunakan benda A sebagai patokannya. Rumus yang benda A tadi itu adalah sigma F sama dengan M1 dikali A, maka T sama dengan 10, yang dimana 10 itu tadi adalah massa benda 1, dan akar 3 sebagai percepatan sistem tadi. Maka tegangan talinya yaitu sebesar 10 akar 3 Newton. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, nomor absen 1 dari kelas 10 MIPA 3. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, soalnya adalah sebuah balok bermassa 10 kg dilepas pada bidang miring licin seperti gambar. Diketahui, M sebesar 10 kg, G sebesar 10 meter per sekon kuadrat, sin 53 derajat sama dengan 0,8, cos 53 derajat sama dengan 0,6. Yang ditanya, A. Buatlah gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Buatlah tinjauan analisis sesuai konsep hukum Newton. Yang C. Hitunglah percepatan balok menggunakan prinsip hukum Newton. Dan yang D. Hitung gaya normal menggunakan prinsip hukum Newton. Untuk soal hukum Newton pada bidang miring seperti ini, kita menerapkan hukum Newton 1 dan 2. Untuk yang A, uraikan dulu gaya yang ada pada benda ini. Yang pertama, ada gaya berat W, kemudian kita uraikan ke sumbu yang sejajar dengan arah gerak benda dan sumbu yang tegak lurus gerak benda. Alfanya ada di sini, jadi di sini adalah W cos alfa, kemudian kita uraikan ke sini, jadi ini adalah W sin alfa. Ada satu lagi, yaitu gaya normal. Karena bidangnya licin,
tanpa gesekan berarti sudah cukup. Untuk yang B, kita tinjau dari sumbu Fx dan sumbu Fy-nya terlebih dahulu. Untuk sumbu Fx, kita gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Lalu sigma Fx-nya ini adalah gaya yang sejajar atau yang searah dengan gerak benda dikasih tanda positif dan yang berlawanan dikasih tanda negatif. Yang searah dengan gerak benda karena gerak bendanya ke bawah, maka gayanya adalah W sin alfa. Yang ini sama dengan W sin alfa sama dengan M kali A. Karena W adalah M kali G, kita tulis M kali G sin alfa sama dengan M kali A. M-nya dicoret, jadi A sama dengan G dikali sin alfa. Untuk sumbu Fy yang ini, karena dia diam terhadap sumbu Y, maka kita menerapkan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Sehingga di sumbu tersebut terdapat gaya apa saja, yang ke atas diberi tanda positif dan yang di bawah diberi tanda negatif. Berarti N min W cos alpha sama dengan 0, sehingga N-nya sama dengan W cos alpha. Karena W sama dengan M kali G, kita tulis di sini N sama dengan M kali G cos alpha. Untuk yang C, kita gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya ini yang searah dengan arah gerak benda. Di sini ada W sin alpha, kita tulis W sin alpha sama dengan M kali A. Karena W adalah M kali G, kita tulis di sini M kali G sin alpha sama dengan M kali A. M-nya dicoret, jadi A sama dengan G sin alpha. Kita masukkan A sama dengan G-nya 10, A-nya 10, sin alpha-nya sin 53 derajat. Jadi A sama dengan 10 dikali 0,8, A sama dengan 8 meter per sekon. Jadi percepatan baloknya adalah 8 meter per sekon. Untuk yang D, karena dia diam terhadap sumbu Y, maka kita menerapkan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Sehingga di sumbu Y di sini yang menuju ke atas diberi tanda positif dan yang menuju ke bawah diberi tanda negatif. Jadi N min W cos alpha sama dengan 0, N sama dengan W cos alpha, N karena W-nya M kali G, kita tulis N sama dengan M kali G cos alpha, jadi N, M-nya 10, G-nya 10, 10 kali 10 dikali cos 53 derajat, sama dengan 100 dikali 0,6, jadi N-nya adalah 60 Newton. Jadi gaya normal pada benda ini adalah 60 Newton. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.